Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan buku yang saya baca. Eh, Perkenalkan, saya sendiri Aisyah Huswatun Hasanah dengan NIM 2200204, mata kuliah Manajemen Satu Pendidikan. Identitas buku bisa dilihat dan sudah saya bacakan dari bab video sebelumnya dan bab 1, bab 2, dan ini daftar isi buku. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bab 3, yaitu manajemen kurikulum. Yang A. Pencapaian pembelajaran tatap muka, CPTN, dan indikator pembelajaran. Pengertian kurikulum, riwayat dan pengertian kurikulum dari masa ke masa, penyusunan kurikulum berorientasi pada tujuan, kedudukan kurikulum dalam pembelajaran, pengorganisasian kurikulum. Dua teori pengembangan kurikulum muatan lokal KML. Yang pertama, pencapaian dan indikator pembelajaran. Mahasiswa mampu menjelaskan manajemen kurikulum indikator, menjelaskan pengertian sejarah kurikulum dan muatan lokal, mengidentifikasi materi penting dalam silabus, menyusun kurikulum dengan benar. Pengertian kurikulum, asal kata kurikulum dari Latin berarti jarak tempuh, pelari dianalogikakan sebagai proses belajar siswa dari awal hingga lulus. Definisi, serangkaian pengalaman belajar yang dirancang sekolah bagi siswa. 3 konsep utama yaitu substansi, rencana pembelajaran berisi tujuan, bahan ajar, kegiatan, dan evaluasi. Sistem, proses penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan kurikulum. Bidang studi, kajian keilmuan mengenai kurikulum dan implementasinya. Pengertian kurikulum, manajemen kurikulum, definisi, proses kolaboratif, mengelola kegiatan pembelajaran demi tercapainya tujuan pendidikan, melibatkan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasan. Jenis makna kurikulum, yang pertama yaitu sangat sempit jadwal pelajarannya, 2 sempit materi pembelajaran akademik dan praktik, 3 luas semua pengalaman siswa selama pendidikan termasuk suasana sekolah. Kurikulum tersembunyi, hidden kurikulum, positif, disiplin guru, taman sekolah rapi, keteladanan. Negatif, kelas kotor, guru tidak tepat waktu. Wilayah kurikulum di Indonesia zaman Belanda, pendidikan dibedakan berdasarkan ras. Kurikulum untuk pribumi hanya untuk tenaga administrasi. Zaman Jepang fokus pada romusa, militerisme, dan bahasa Jepang. Pasca kemerdekaan, tujuan pendidikan mulai diarahkan pada pembentukan manusia susila dan demokratis. Wilayah kurikulum di Indonesia sejak tahun 1947 sampai 1948 dan kurikulum 24 KBK di tahun penyusunan kurikulum berorientasi tujuan. Penyusunan kurikulum berorientasi tujuan tahun 1968, evaluasi pendidikan nasional dan nasional educational assessment, mengidentifikasi masalah kuantitas dan kualitas. Solusi masalah kuantitas diatasi dengan proyek Among, masalah kualitas diatasi dengan kurikulum 1975 yang berorientasi pada sosok manusia Indonesia yang diinginkan. 3 aspek pembentukan siswa, kognitif, afektif, psikomotorik. Kedudukan kurikulum dalam pembelajaran. Pembelajaran diibaratkan seperti proses transformasi di pabrik, di mana siswa adalah input mentah dan kurikulum atau materi bersama guru, sarana, pengelolaan, dan lingkungan adalah input, pendukung, instrumen, dan environmental input. Kurikulum adalah unsur paling penting dalam pembelajaran karena tanpa materi atau kurikulum, proses pembelajaran tidak dapat terjadi walaupun ada guru dan siswa. Kurikulum juga berperan dalam pengaturan pembelajaran, termasuk pembagian kelas, penjadwalan pembelajaran, dan jadwal praktik yang harus diperhatikan beban pelajaran, kesiapan ruang, kondisi guru, dan kebutuhan siswa. Pengorganisasian kurikulum, ada 3 bentuk pengorganisasian kurikulum, subjek kurikulum terpisah. Setiap mata pelajaran terdiri sendiri, misalnya sejarah, biologi, geografis. Kekurangan siswanya yaitu siswa sulit memahami hubungan antara ilmu.
Yang selanjutnya kurikulum berkorelasi, menggabungkan dua atau lebih pelajaran menjadi satu, misalnya IPS digabungkan geografi, sejarah, dan ekonomi. Integritas kurikulum atau kurikulum terpadu, mengembangkan semua mata pelajaran dalam satu dan unit relevan yang kehidupan siswa. Contohnya tema pasar, mencangkup matematika, biologi, ekonomi, dan lain-lain. Membentuk pribadi yang utuh, humonis, dan mampu beradaptasi dengan lingkungan. Dua model pengembangan kurikulum yaitu model berorientasi tujuan, tahapan, uh, desain, merancang tujuan kurikulum, misalnya sosok manusia Indonesia yang diinginkan, planning, menyusun jukla, juknis, kalender, pendidikan nasional, provinsi, sekolah, ataupun RPP. Implementasi, proses pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi menilai hasil belajar sebagai bagian dari kurikulum. Model berorientasi keahlian vokasi cocok untuk pendidikan kejuruan dengan tahapan job title, menentukan jenis profesi, misalkan tukang cukur, job description, menjabarkan tugas pekerjaan, job analisis, rincian pekerjaan, alat, dan proses kompetensi analisis, kemampuan spesifik yang harus dimiliki, course content, kurikulum atau materi ajaran yang membekali peserta didik agar kompeten. Kurikulum muatan lokal KML latar belakang untuk menumbuhkan kecintaan terhadap budaya lokal, mengurangi ketergantungan terhadap budaya asing. Pengertian mata pelajaran yang berisi kekayaan lokal, budaya, alam, dan keterampilan yang diajarkan sesuai daerah masing-masing. Fungsi KML kurikulum muatan lokal ini melestarikan lingkungan dan budaya lokal, menanamkan sikap kerja sosial yang baik. Tujuan kurikulum muatan lokal ini mengenalkan lingkungan dan budaya lokal, memberikan keterampilan hidup ekonomi, membantu mencegahkan masalah sosial di masyarakat. Mencangkup kurikulum muatan lokal ini, yang pertama budaya lokal, keterampilan ekonomi lokal, masalah sosial pendidikan, lingkungan, dan juga keterampilan dasar untuk hidup. Penyusunan kurikulum muatan lokal ini tidak disusun oleh pusat tapi oleh ahli lokal setempat, karena yang tahu kebutuhan daerah adalah masyarakat daerah itu sendiri. Materi kurikulum muatan lokal ini tidak berlaku nasional tetapi disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan lokal. Kesimpulan, kurikulum merupakan sistem pendidikan luas dan mencakup berbagai aspek dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembelajaran. Dalam implementasinya, kurikulum perlu disesuaikan dengan tujuan nasional, kebutuhan daerah, dan perkembangan peserta didik baik melalui pendekatan umum maupun berbasis ahli. Ini saya cantumkan daftar pustakanya, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.